Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan,
aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjamu tamu, menerima berkat.
kita sering menerima tamu di rumah kita, atau kita juga sering bertamu di rumah orang. Kesaksian umum yang terungkap pada waktu bertamu adalah keramahan. Kedatangan tamu disambut dengan keterbukaan hati, dengan sukacita, sebagaimana terungkap dalam keramahan sapaan dan penerimaan. Penerimaan itu berlanjut ke pelayanan minum dan makan. Sungguh indah suasana yang tercipta dalam peristiwa menjamu tamu, entah yang dijadwalkan ataupun yang tiba-tiba. Ruang tamu menjadi ruang perjumpaan yang menambah semangat dan daya hidup. Perjumpaan antar tamu dan tuan rumah menjadi kesempatan penuh berkat, saling menguatkan dan saling meneguhkan. Saudara terkasih, kita mau menggali pesan dan makna dari keramahan waktu menerima tamu. Dalam kitab Kejadian, kita membaca pengalaman Abraham menerima 3 orang tamu. Abraham menerima kedatangan tamu dengan sukacita. Tanpa basa-basi, Abraham langsung menyambut mereka, seakan-akan tidak mau kehilangan kesempatan yang sangat berharga, seakan-akan sudah lama menantikan kedatangan mereka. Abraham berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka, seperti air dan roti, serta susu. Pemberian ini mengungkapkan suatu kepedulian yang sangat dalam dan manusiawi dari Abraham, yaitu peduli dengan kehidupan dan perjalanan mereka. Abraham ingin supaya mereka segar kembali sesudah menempuh perjalanan dan dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan semangat untuk akhirnya sampai di tempat yang dituju. Ketulusan Abraham yang terungkap waktu menerima kedatangan 3 orang tamu ternyata membekas dengan sangat baik dalam hati ketiga tamu itu. 3 orang tamu itu yang ternyata adalah pilihan Allah justru menyatakan dirinya membalas keramahan Abraham dengan suatu janji, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham mendapatkan pahala dari kebaikannya. Abraham menikmati buah yang luar biasa dari keramahannya. Sungguh keramahan berbuah indah. Saudara-saudariku terkasih, perikop Injil berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, yaitu hamba seorang perwira di Kapernaum, ibu mertua Petrus, dan orang-orang lain. Si perwira di Kapernaum ingin menjamu Yesus di rumahnya, walaupun ia merasa tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Inilah ungkapan hatinya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Si perwira yakin akan pesan dan makna dari kehadiran Yesus di rumahnya, yaitu Yesus hadir membawa berkat, lebih khusus kesembuhan hambanya. Begitulah juga dengan kehadiran Yesus di rumah ibu mertua Petrus. Pesan dan maknanya adalah Yesus menyembuhkan, Yesus menjadi berkat. Abraham dan si perwira serta ibu mertua Petrus suka dan sudah menerima tamu-tamu istimewa dan luar biasa di dalam hidup mereka.
tamu-tamu itu dijamu bukan hanya dengan keramahan, tetapi juga teristimewa dengan iman, sebagaimana yang ditegaskan Yesus terkait keyakinan si perwira. Sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Yesus berkenan akan iman yang sedalam itu, maka Yesus sungguh-sungguh menjadi berkat dengan berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Semoga demikian. Amin.